diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan-kemudahan di alam barzakh, diberikan ketenangan di alam barzakh, diberikan oleh Allah keluasan kuburnya di alam barzakh, dan kemudian dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas diri mereka. Semoga kita yang hadir malam hari ini yang masih Allah beri nikmat sehat wal farahu dan nikmat kesempatan, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sudah punya bekal amal soleh, bekal amal baik untuk kita berkunjung ke negeri akhirat, dan itu pasti. Jemaah sekalian, saya berdiri di sini bukan ngajari, afwan ustaz, bukan mengajari, tetapi memberi nasihat. Ad-din nasihat, kata Rasulullah. Agama adalah nasihat. Fadzakir in nafa'ati dzikr. Kalau nasihat ini kata Allah perlu, agar nasihat ini bisa kita realisasikan di kehidupan kita di dunia ini, agar kita mempunyai amal-amal soleh, amal yang baik, tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang ketujuh daripada almarhum meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, ini menjadi pelajaran buat umat Islam yang masih hidup, bahwasanya siap tidak siapnya engkau, cukup nggak cukupnya engkau punya amal. Kalau sudah Allah berkata fa idza ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalmu datang, kalau sudah sakaratul maut datang, kalau sudah Israel datang, kalau sudah tamu istimewa ini datang, dia nggak peduli amalmu adakah, baik amal baikkah, amal burukkah, lagi sholatkah, lagi baca Quran, lagi fikirkah, atau lagi maksiat. Kalau dia sudah datang, maka engkau tidak bisa mengundurkan waktu dan nggak pula bisa memajukannya walaupun sedetik. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW sudah memperingatkan kita semua ini, jangan kau terbahak-bahak dengan maksiat. Jangan engkau terbahak-bahak dengan maksiat. Kalau orang terbahak-bahak dengan maksiat, kata Rasulullah, nggak ada kehinaan yang lebih hina daripada orang ini. Jangan pula engkau terbahak-bahak dengan duniamu. Di dunia ngumpul cuma terbahak-bahak, kata Nabi. Nggak ngapa-ngapain dalam ibadah. Seakan-akan ini orang mikirnya begini, nggak bakal mati juga saya juga, atau masih lama juga. Nanti kalau sudah tua baru mau ibadah, kan masih panjang umur. Karena Allah nggak perlihatkan batas waktu umur kita sama sekali, Allah nggak beritahu. Tidak diperlihatkan, inilah rahasia umur. Ini rahasia manusia. Makanya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku semata. Allah nggak ciptain manusia untuk nyembah dunia. Allah tidak ciptakan manusia untuk nyembah berhala dunia. Allah nggak ciptakan manusia untuk engkau berfoya-foya di dalam dunia ini. Tidak sama sekali. Hatta zurtumul makabir. Engkau bermegah-megah, engkau berfoya-foya, engkau selama hidup nggak sholat, engkau selama hidup nggak Ramadan, engkau selama hidup nggak baca Quran, engkau selama hidup nggak pernah zikir kepada Allah, engkau selama hidup nggak pernah ikuti sunnah Nabi, engkau selama hidup nggak pernah sholawat atas Nabi, selama hidupmu engkau hanya maksiat,
hatta zurtumul maqabir, sampai engkau kaget, engkau bangun di alam barzah, di kubur. Apa yang engkau akan pertanggungjawabkan atas dirimu di alam kubur, kata Nabi. Sedangkan kubur adalah al-kubru awwalu manzilin bin manazilil akhirah. Kubur, kata Nabi, kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Orang manusia menyangka dia punya rumah di dunia, enggak. Nah buktinya ini almarhum ini meninggalkan rumahnya. Berarti dia punya rumah? Tidak. Enggak lagi punya rumah. Rumah yang hakiki, kata Nabi, al-kubru awwalu manzilin bin manazilil akhirah. Rumahmu itu adalah di akhirat. Bagaimana engkau mendapat rumah di akhirat? Dengan sholatmu 5 waktu. Bagaimana engkau dapat rumah di akhirat yang nyaman, yang sejuk, yang indah, yang besar? Dengan Quran yang kau baca, dengan duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang yang ingin taat kepada Allah, duduk di masjid-masjid bersaf-saf, duduk di masjid baca Quran, duduk dengan tabligh ini, menjalankan tabligh, menjalankan, menyampaikan apa-apa yang diamanahkan oleh Nabi. Jalan di situ. Makanya Rasulullah bilang, ad-din nasihat, agama nasihat. Kalau ada orang nasihati, dengar itu orang, dengerin. Karena dia nasihati orang, dia nasihati untuk dirinya, bahwa sebentar lagi dia akan masuk ke satu lubang, yang lubang itu dia akan tinggali sendiri. Lubang itu ukurannya seukuran badan, cuma dilebihkan sedikit, lebarnya saja cuma dilebarkan sedikit, ditimbun, ditutup, keluarga pulang. Tinggal siapa di dalam? Tinggal diriku sendiri, saudara. Itu pasti dipastikan sama Allah. Dipastikan sama Allah. Rasulullah sudah gambarkan alam kubur, Pak. Cuma kita bilang kan nanti saja, akan belum mati juga. Memang kalau orang bicara yang masih hidup gampang-gampang saja dia. Kan belum mati saja. Kan belum mati, Ji. Nanti kalau sudah mati kan baru bisa ketahuan. Ente tersiksa di kubur, antum tersiksa di kubur, apa tidak tersiksa di kubur, sudah ketahuan selama hidupmu di dunia. Orang-orang yang tersiksa diazab di kubur, nggak perlu engkau tunggu mati masuk ke kubur. Orang yang khabar minuman keras, kata Nabi, ketika dia mati, maka Allah kumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Berarti sudah ketahuan belum siksa kubur? Sudah. Orang yang mati dalam keadaan zina belum taubat, orang mati dalam keadaan judi belum taubat, orang yang mati dalam keadaan yang durhaka kepada Allah belum taubat. Maka kata Nabi Muhammad, azab kubur sudah menanti. Jadi apa mau diharap dari dunia? Jangan jadi penyembah, jangan jadi penyembah dunia, Pak. Sudah diingatkan sama Nabi. Jangan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nanti sajalah. Nanti kalau sudah dekat-dekat mati baru kita tobat kepada Allah. Rumusnya apa dipakai? Padahal Allah bilang, aku tidak minta apa-apa kepada hamba. Aku selaku Tuhan menciptakannya, aku hanya minta satu, sembah aku. Tidak minta lebih. Allah nggak minta makan, Allah nggak minta minum, Allah nggak minta pakaian, Allah nggak minta mobil, Allah nggak minta rumah kau bangunkan rumah, Allah nggak minta jabatan, pangkat, kedudukan. Allah hanya minta sembahlah aku, Tuhanmu. Untuk apa? Keselamatanmu. Bukan keselamatan Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu, biar kau selamat. Jangan bandel, jangan keras hati, jangan nanti ditutup sama Allah hati, ditutup sama Allah mata telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kalau sudah Allah tutup hatimu, Allah tutup pendengaranmu, Allah tutup matamu, sudah habis, selesai. Kata Allah, aku adab engkau di alam sana, adab yang pedih. Jadi mari sama-sama. Ini dunia, Pak, dunia mata. Ini dunia juga, kata Rasulullah, dijadikan ladangmu untuk akhirat. Jadikan ini dunia ladang untuk akhirat. Imam Ghazali dalam syair beliau berkata begini, aku mengira itu istriku adalah teman sejati, dan aku kira pula anak-anakku adalah teman sejati. Aku mengira harta-hartaku adalah teman sejati.
Rupanya aku keliru, kata Imam Ghazali. Tatkala aku mati, tatkala aku digiring ke liang lahat, tatkala aku dimakamkan, dimasukkan ke dalam tanah, istriku rupanya bukan istri yang setia, tidak bisa menemaniku di alam kubur. Anak-anakku pun tidak setia, mereka pulang, tidak menemaniku di kubur. Hartaku pun pulang, kerabat pulang, semuanya pulang. Kata Imam Ghazali, apa yang bisa diharap? Hari ini baru aku sadar, rupanya teman sejatiku bukan makhluk, teman sejatiku adalah sholatku, teman sejatiku adalah Ramadanku, teman sejatiku adalah Al-Quran yang aku baca, teman sejatiku adalah zikrullah, teman sejatiku adalah salawat atas Nabiku Muhammad, teman sejatiku adalah sedekahku, teman sejatiku adalah seluruh apa yang aku keluarkan dalam kebajikan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada teman sejati. Kalau ada orang kumpul satu tempat, perkumpulan yang maksiat misalnya, yang satu berharap ini mereka jadi teman sejati, bahkan ada yang berani menyampaikan bahwa mudah-mudahan kita sehidup semati dalam kemaksiatan. Wah, ini orang keliru. Padahal kalau dia mati, jangan harap ini orang yang teman sejatinya datang untuk mensolati berjamaah sama-sama. Kenapa? Dia nggak tahu sholat. Apa yang mau diharap? Apa yang mau diharap? Kumpul sama-sama maksiat, begitu matinya kita, jangan harap ini temanmu bisa musolati dulu. Apa dia bisa? Nggak bisa. Niat sholat jenazah dia nggak tahu, mau baca apa dia nggak tahu, mau doa apa dia nggak tahu. Teman sejati kita ini syariat. Teman sejatimu adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sudah engkau berharap bahwa Allah adalah temanmu sebaik-baik teman, maka jadikan Allah sebagai teman. Menuju kepada Allah, menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi Pak, ibu-ibu, kita akan merasakan sesuatu yang luar daripada biasa. Kita kalau datang di tempat orang yang meninggal Pak, kita belum merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Paling kita cuma sedih, paling cuma kita berduka, paling cuma kita sampaikan belasungkawa, baik secara langsung datang atau di media sosial. Cuma begitu saja. Tapi kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum. Tahukah Anda apa yang dirasakannya? Kata Rasulullah, 700 kali tusukan pedang yang bergerimis ketika ruhmu akan keluar dari jasad. Perhatikan itu perkataan Nabi. Tidak berkata Nabi kecuali diturunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, kepada umatmu, bahwa ruh yang akan keluar dari jasad mereka 70 bahkan 700 kali lipat daripada tusukan pedang yang bergerigi di tempat yang sama. Ambil pedang, terus bikin geriginya itu pedang, bikin gerigi kiri dari samping sini sampai samping sini, kemudian tusuk di pahamu di lubang yang sama 700 kali tusukan pedang yang bergerigi. Kata Nabi Muhammad, ruhmu akan lepas dari jasadnya. Itukah kita masih mau sombong kepada Allah? Engkau berjalan ketusuk paku saja engkau berteriak sakitnya, apalagi ruh yang akan keluar dari jasadmu. Dan kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, itu pasti akan menetangi. Na'udzubillah. Gak ada orang yang sanggup Pak, gak ada. Kita saja ini sekarang ini dengan sombong, dengan gagah perkasa, berjalan di muka bumi Allah dengan kesombongan, tidak mau nyembah Allah, lalai kepada Allah, nantang syariat Allah, nantang sunnah Nabi, gak mau jalan dengan perintah Nabi, gak mau jalan dengan nasihat Nabi. Apa yang terjadi pada saat engkau didatangi sakaratul maut? Israel datang kepadamu dengan berkata, kalau engkau zalim, kalau engkau tidak mau ibadah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk, Israel akan mengataimu, hei ruh yang busuk, hei jasad yang busuk, hari ini aku bawa engkau dengan murkanya Allah. Makanya Pak, ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam lagi duduk, tiba-tiba Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa dengan Israel.
agar aku bisa mengetahui bagaimana Israel ketika mencabut nyawa orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Dikabulkan sama Allah. Diutus Israel, Pak, ibu-ibu. Ya Israel, engkau datangi kekasih Khalilur Rahman Ibrahim, dan engkau kabulkan apa-apa yang diminta olehnya. Datang Israel, mengucapkan salam, disambut sama Nabi Ibrahim. Dipersilakan duduk. Apa hajatmu ya Nabi Allah Ibrahim kepada aku? Ya Israel, aku punya hajat, aku punya niat, dan sudah aku minta kepada Tuhanku dan sudah diijabah, dikabulkan oleh Allah. Permintaanku pertama, aku ingin melihat wujudmu ya Israel ketika engkau mencabut roh orang-orang kafir dan munafik. Apa kata Israel? Ya Ibrahim, engkau tidak akan sanggup melihatnya sekalipun engkau nabi. Sekalipun engkau nabi. Kata ibu Ibrahim, ya Israel, turuti saja permintaanku. Maka seketika Israel merubah wujud. Pak, ibu-ibu, sayapnya Israel di matahari yang sedang terbenam, yang sayap yang satu sampai di matahari yang akan tenggelam. Israel punya kepala menyentuh langit, dia punya badan seisi bumi. Dengar baik-baik, camkan betul-betul. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa kok orang mati dalam sehari itu kalau 1 juta orang sama-sama, bahkan ada yang 1 jam yang sama, bahkan detik yang sama. Sayapnya yang satu di matahari mau terbit, yang satu di tenggelam. Kemudian Ibrahim melihat di badan Israel alaihi salam, malaikat Israel mengeluarkan api dari mata, hidung, mulut, dan seluruh pori-pori, lubang pori-pori malaikat Israel sama dengan mengeluarkan api dan membakar apa-apa yang ada. Itu ketika Israel mencabut roh manusia yang kafir dan munafik. Saya sebut lagi, kafir dan munafik. Siapakah orang munafik? Orang Islam yang hatinya lebih condong kepada orang-orang kafir. Orang Islam yang mengiyakan apa-apa perkataan orang kafir. Orang Islam yang selalu membantu orang-orang kafir. Itu orang-orang munafik. Pingsan Nabi Ibrahim melihat itu. Kemudian siuman lagi sadar. Wahai Israel, itukah wujudmu ketika mencabut ruh durhaka kepada Allah? Itulah aku. Makanya aku sudah sampaikan ya Ibrahim, kau tidak akan sanggup melihat. Sekarang perlihatkan kepadaku ya Israel, bagaimana kau wujudmu ketika mencabut ruh orang-orang yang beriman. Senyum ini Israel. Engkau kepengen lihat bagaimana tampangku, wujudku? Iya Israel. Kemudian Israel pun dengan izin Allah berubah wujudnya. Tidak ada yang lebih ganteng kalau ini malaikat dipandang oleh manusia. Putih semerbak, harum semerbak, lembutnya minta ampun, tampannya luar biasa. Sampai-sampai kata Israel, ya Ibrahim, inilah wujudku ketika mencabut ruh orang-orang yang beriman. Sampai-sampai kalau aku datang kepada mereka, seakan-akan ruh mereka tidak tercabut dari jasad. Saking lembutnya aku mencabut itu ruh mereka. Kalau kapas, ambil jarum, ditusuk ke kapas, maka sudah tentu tidak ada rasanya. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Orang-orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang mengaku beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang hanya mengaku beriman, hanya ngaku beriman, hanya ngaku Islam, hanya ngaku Islam saja. Tapi kalau dia tidak ditambah taqullah, bertakwalah, maka kalian tidak akan mencapai derajat keimanan kepada Allah. Makanya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, engkau sudah syahadat, engkau sudah ada syahadat, engkau sudah berkalimat tauhid. Taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan masing-masing diri kalian nafsi-nafsi
laki-laki dan perempuan, masing-masing jiwa. Hei, wal tandur nafs ma qaddamat lighat. Lihat dirimu, jangan lihat diri orang lain. Koreksi dirimu, jangan koreksi orang lain. Cukupkah itu amalmu? Jangan lihat itu sudah cukupkah amal orang lain. Wal tandur nafs ma qaddamat lighat. Masing-masing diri mengkoreksi, melihat dirinya. Apa itu? Apa bekalmu sudah kau siapkan di hari esok, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia lebih dahsyat daripada hari ini engkau tidur, besok pagi engkau bangun. Maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Keselamatan seorang muslim itu Pak, cuma ditakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah. Dipanggil sama muadzin, kumandangkan azan, gerakkan hatimu, paksa hati, tunduk kepada Allah. Datangi itu masjid, datangi Allah di situ. Di mana engkau bisa mendapati Allah? Aqimis shalah. Ketika engkau mendirikan salat, engkau dapati Allah di situ. Engkau akan dapati dirimu sebagai hamba, engkau pun dapati Allah sebagai Tuhan yang menciptakanmu. Enggak susah, ini agama. Ketika kumandang azan Isya, bersegera dia ke masjid, dia rapikan dirinya, dia berwudu, wangi-wangian, dia datang bersaf-saf di masjid. Kau datangi Allah di situ. Allah penerima tamu sebaik-baik penerima tamu. Nah, kalau kita cuma duduk-duduk saja, subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar, maghrib, isya, dikali 17 rakaat sehari dan semalam, engkau tinggalkan dengan sengaja. Jumat nggak sholat, lebih penting dia dimorosi kerja daripada dia sholat. Kalau dimorosi dia nggak tinggalkan hari Jumat. Kalau urusan dunia dia tukar dengan akhirat. Urusan dunia nih, akhirat dia bilang nggak perlu, nggak penting. Ini urusan perut, urusan perut. Nah, kalau engkau mati dalam keadaan perutmu kosong, nggak bawa apa-apa di sana, amal soleh nggak ada, bukankah celaka isi perut? Bukankah dibakar oleh Allah? Bukankah minumanmu nanah yang mendidih? Bukankah makananmu dari ter yang dibakar? Itu makanan penghuni neraka jahanam. Bagaimana kita akan berkata bahwa ini lebih penting isi perut, lebih penting apa yang masuk ke mulut, lebih penting apa yang melintas di tenggorokanmu? Apakah engkau tidak sadar keselamatanmu ada di tenggorokanmu? Kalau di tenggorokanmu engkau punya ruh keluar dalam keadaan yang baik, engkau selamat. Kalau engkau berteriak, maka engkau celaka. Itulah disingkat cerita padat, keselamatanmu ada di tenggorokanmu. Kalau sudah Allah tutup pintu maaf, pintu taubat pada saat tenggorokanmu ini sudah ruh mau keluar, maka cuma satu Allah perlihatkan, neraka tempat kembalimu atau surga tempat kembali. Pak, urusan Allah jangan ditinggal, urusan dunia boleh ditinggal. Kalau ente nggak patuh sama atasan nggak apa-apa Pak, nggak patuh sama pejabat nggak apa-apa, nggak patuh sama atasan nggak apa-apa, tapi engkau patuh kepada Allah, engkau patuh kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, nggak apa-apa. Kalau orang mau tinggalkan ente, nggak mau lagi orang mau berkawan dengan antum semuanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting engkau dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah. Karena nggak mungkin, pernah dengar nggak satu lubang masuk 100 orang di dalam kubur? Masing-masing lah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat tausiah dari saya. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita. Hidayah hijrah kita, ayo. Ini 2021, 2020 nggak bagus amaliyahnya. Ayo 2021, Allah masih beri kita umur sehat, panjang umur. Ayo kita taati Allah dan Rasulnya, kita sholat 5 waktu, ringankan langkah, ringankan hati, kita taati Allah. Di mana? Sholat 5 waktu Pak. Baca Quran, itu penerangmu di kubur. Baca Quran, penerangmu di kubur. Sholat, tunduk patuh kepada Allah, dia nyelamatinmu di kubur. Karena ada 2, sholatmu akan beri syafaat kepadamu, Al-Quran akan beri syafaat kepadamu. Satu lagi, Ramadan akan beri syafaat kepadamu. Apalagi Ramadan ini tinggal 100 hari. Semoga Allah beri sehat, afiat, panjang umur agar kita jumpa dengan Ramadan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah dalam tutur kata. Insya Allah manfaat, ini nasihat. Mudah-mudahan kalau kita sudah datang ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Tidak Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah, tidak mati dalam keadaan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.